Bagaimana? Hmm? Jadi hari ini saya akan melanjutkan materi atau masih ada yang mau mendiskusikan soal-soal untuk persiapan kuis? Ada yang masih menanyakan atau mendiskusikan? Bagaimana? Atau saya lanjutkan yang multiple efek evaporator? Bagaimana? Iya Bu, boleh Bu. Oke. Ya, baik. Saya ini juga sambil ini ya, nguji ya. Nggak apa-apa nanti untuk persiapan nguji. Sebenarnya saya ada nguji ini apa, anak D4 prakerin. Jadi ini kalau jam 7 berarti sampai jam berapa ya, Mas? Setengah 9 ya? Mas Fajar, Iya Bu. hari ini pakai HP. Bisa minta tolong untuk ditampilkan Ginkoplis, karena Ginkoplis saya ada di laptop nih. Laptop saya ini tak siapkan untuk presentasi anak prakerin. Iya bisa Bu. Ya, tolong ya. Dua, 3225 Mas. 325,5. Ya, ya, ya betul. 32,5 ya. Mungkin yang lain juga bisa ngamati untuk ini di halaman 1500 1505 ya. Ya, ya. Baik. Jadi eh, yang lain juga tentunya sudah paham ya kalau kuisnya nanti
di hari Jumat jam 1 ya Mas. Dan kita adakan itu selama 3 jam ya. Saya berharap untuk kuisnya nanti karena relatif mudah ya. Paling neraca massa, neraca panas, kemudian persamaan sama dengan U delta T. Sudah itu saja kan 3 persamaan itu. Dan itu single effect ya. Cuman 1 tangki saja. Nah, ketika kapasitasnya cukup besar seperti di pabrik-pabrik itu tidak lagi 3 tangki melainkan beberapa tangki atau dalam hal ini dikatakan multiple effect evaporator. Kalau single effect itu cuma 1 ya. Nanti di tengah-tengah penjelasan saya mungkin kalau enggak ngerti langsung angkat tangan ya. Atau langsung ngomong aja Bu, diulang atau bagaimana ya. Baik, di 32.5 itu adalah melanjutkan metode perhitungan khususnya untuk multiple effect evaporator. Ya. Jadi kenapa ada multiple effect evaporator? Ya, karena kalau single effect itu biaya utama untuk biaya steam itu untuk single effect steam cost-nya itu ternyata setelah dihitung cukup mahal. Artinya apa? Evaporator ketika dia harus memekatkan konsentrasi dari umpan menjadi produk itu membutuhkan steam untuk memanaskan atau menguapkan sebagian kandungan airnya ya. Nah, ketika kita membutuhkan steam, kita untuk kapasitas katakan 300 gitu ya. Untuk kapasitas tangki ternyata kalau dibagi 3 kan 100-an nih. Ketika 300 itu dijadikan 1 tangki, itu biaya steamnya cukup mahal. Nah, kalau dijadikan 3 tangki 100-an, nah itu lebih murah karena kita hanya melewatkan 1 tangki saja keluar uap. Nah, uap yang keluar di tangki 1 atau di efek 1 itu jadi pemanas efek 2. Di tangki 2 keluar lagi uap. Nah, uapnya itu untuk pemanas efek 3. Jadi kita hanya mengontakkan steam atau mensuplai steam itu di 1 tangki saja. Sehingga tidak perlu membuat steam sebanyak yang kita butuhkan untuk memekatkan suatu bahan. Itu gambarannya ya. Makanya di sini untuk mengurangi biaya dilakukanlah multiple effect evaporator ya. Sehingga dapat memanfaatkan panas laten yang keluar atau panas laten yang keluar dari masing-masing efek ya untuk digunakan kembali. Seperti itu ya. Sehingga penggunaan metode multiple effect ini lebih menghemat steam, intinya ke situ. Jadi dapat dilihat di gambar figur 32 evaporator. Ya, di mana nah bisa Mas, terima kasih Mas Fajar. Di gambar 232 3223 itu gambaran yang tadinya single effect ketika disusun seri itu menjadi multiple effect. Bedakan nanti antara bentuk
aliran forward dan bentuk aliran backward. Itu di figur 3223 dan 3224 ya. Kalau dilihat selintas hanya single effect yang disusun seri. Artinya apa? Kalau kita mengurutkan nomor tangki 1, tangki 2, tangki 3 ya. Dan pemanas ya, steam masuk di tangki 1, keluar kondensat. Kemudian ada uap yang keluar dari tangki 1 menjadi pemanas tangki 2. Ya, kemudian uap yang keluar dari tangki 2 menjadi pemanas tangki 3. Ya, setiap pemanas-pemanas itu melepaskan panas laten ya. Panas laten itulah yang dihitung nantinya terkait dengan berapa uap yang keluar dari masing-masing tangki. Itu sama, antara forward dan backward sama. Yang berbeda hanya arah umpannya saja. Kalau forward searah dengan steam dari tangki 1, 2, 3. Kalau backward feed-nya itu, umpannya itu dari masuk di tangki 3. Ya, masuk di tangki 3, kemudian produk keluar dari tangki 3, masuk ke tangki 2 ya. Kemudian dari tangki 2 produk lanjutnya masuk ke tangki 3 dan produk akhir itu keluar dari tangki 1. Nah, ketika di arah forward, di sistem dengan arah forward itu tanpa pompa. Kenapa bisa? Kalau backward pakai pompa ya, itu beda signifikannya, beda besarnya di situ. Ya. Jadi kenapa forward itu tanpa pompa dan backward dengan bantuan pompa? Karena untuk forward mengalir, kalau dilihat itu P1 lebih besar dari P2, lebih besar dari P3. Tekanan ya, tekanan di dalam evaporator. Sehingga produk 1 bisa mengalir tanpa pompa ke tangki 2 karena tekanan di tangki 1 lebih besar dari tangki 2. Sehingga dia mengalir saja, tidak butuh pompa. Ya. Karena P1 lebih besar dari P2, lebih besar dari P3. Nah, sebaliknya untuk model backward yang mana umpan bergerak dari tekanan rendah ke tekanan yang lebih tinggi, tidak bisa mengalir kalau tanpa bantuan pompa. Seperti itu ya. Ini yang perbedaan yang mendasar antara forward dan backward. Ya. Sehingga nanti apapun model soal, kalau Anda gambarkan, Anda melihat ini ya, dan Anda tanda petik di luar apa mau nyuntuh boleh, kalau sering kali gambarkan itu bisa menggambarkan arah aliran itu dengan logika pertama, gambarkan dari tangki 1 ke tangki 3 dan sistem pemanasannya. Ya. Sistem pemanasannya sama dari tangki 1 ke tangki 3, artinya steam, kemudian vapor yang keluar dari tangki 1 menjadi pemanas tangki 2, berikutnya seperti itu. Itu sama antara forward dan backward. Tapi ketika umpannya beda, itu yang membedakan. Jadi Anda harus dengan cermat bisa menggambarkan, dan jangan lupa ada pompa dan tidak ada pompa ya. Itu harus sudah di luar kepala. Ya, alasannya karena perbedaan tekanan ya.
Baik, ada pertanyaan dengan introduction atau pengantar pada model forward dan backward. Ada pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, dilanjut Mas Fajar ke itu pengantar ya. Nanti Anda harus bisa menggambarkan. Lanjut. Bawah Mas. Nah, itu tadi penjelasan saya. Nanti Anda baca lagi untuk menjelaskan gambar 3223 dan 3224 ya. Ketika Mas agak yang atasnya ya. When ya. Ketika multiple effect evaporator dikatakan steady state operation ya, maka laju alir dan laju penguapan di masing-masing efek itu konstan. Ini yang dikatakan steady state operation ketika operasi evaporator dikatakan konstan. Kemudian tekanan, suhu, internal flow rate itu juga otomatis terjaga konstan dan pada saat steady state operation. Ya. Itu dampak ya. Karena flow rate dan rate of evaporation-nya konstan, dampaknya apa? Nah, ya, ketika steady state tekanan, suhu dan internal flow rate-nya dijaga konstan ya. Nah, untuk mengubah konsentrasi hingga di final effect, laju alir umpan tentunya berubah dari tangki ke tangki ya, laju alir mulai dari umpan sampai final effect ya, sampai efek terakhir gitu. Kemudian overall material balance ini yang dipakai untuk seluruh sistem, artinya seluruh sistem itu total ya, total neraca massa masuk umpan, keluar produk akhir itu bisa ditentukan ya bahwa F sama dengan L di akhir ditambah total V yang keluar. Dan final solution atau larutan yang keluar dari efek terakhir ya, kalau itu forward itu adalah yang mempunyai konsentrasi paling pekat. Ya. Dan tentunya di larutan akhir yang keluar itu adalah larutan yang diinginkan untuk dipekatkan ketika umpan masuk pada kondisi tertentu. Jadi kita akan biasanya itu diketahui ya, biasanya itu diketahui konsentrasi yang diinginkan. Itu garis besar tujuan dari multiple effect evaporator. Kemudian sebelum melakukan perhitungan, kita harus betul-betul mengerti tentang, nah ini 325B ya, temperatur drops dan capacity. Kalau temperatur drops itu delta T. Kalau capacity itu Q ya. Nah, kita bahas satu persatu untuk temperatur drops dan capacity. Jadi itu ada subbabnya temperatur drops, yang berikutnya adalah capacity. Yang dimaksud temperatur drops bagi setiap efek ya di dalam multiple effect itu mengacu pada berapa delta T ya.
yang berubah di masing-masing efek. Sementara jumlah panas yang berpindah per jam, jumlah panas ya, berarti Q yang ditransfer dari efek 1, kalau itu triple efek ya, forward, maka Q1 sama dengan U1 A1 delta T. Di mana yang dimaksud delta T adalah perbedaan antara steam yang terkondensasi sebagai pemanasnya steam dalam hal ini dan titik didih liquid yang ada di dalam evaporator. Itu pengertian delta T. Sehingga panas yang dilepas oleh steam karena itu condensing steam adalah panas laten. Ya. Diasumsikan bahwa larutan tidak mempunyai BPR, boiling point rise atau kenaikan titik didih. Dan tidak ada panas solution, itu juga diabaikan. Juga diabaikan sensible heat dari panas umpan hingga titik didihnya. Jadi sensible heat-nya juga diabaikan. Sensible heat diabaikan, BPR diasumsikan tidak ada, dan heat solution juga diabaikan, maka semua panas yang digunakan ya approximate all the latent heat of the condensing steam. Ya. Jadi pendekatan jumlah panas yang ditransfer itu adalah total panas laten. Ya. Panas latennya siapa? Steam atau pemanas? Ya, panas latennya steam ya sebagai pemanas ya. Kemudian laten karena yang akan kita uapkan itu adalah uap air, maka uap ya, air yang keluar dari efek 1 ya, itu menjadi pemanas efek 2 karena dia juga sebagai steam yang keluar dimanfaatkan reuse ya, dimanfaat kembali untuk menguapkan efek berikutnya ya, karena dia bertindak sebagai pemanas. Sehingga pendekatannya berapa jumlah panas yang ditransfer di efek 2 adalah Q2. Di mana Q2 sama dengan U2 A2 delta T2. Ya. Nah, ini juga dengan alasan yang sama ketika uap yang keluar dari efek 2 menjadi pemanas efek 3. Nah, itu alasannya ya. Sehingga kalau kita melepaskan panas awal dari steam dengan mengabaikan tadi, ya, maka setiap latent heat yang ditransferkan itu kira-kira sama untuk setiap evaporator. Karena kalau 1 kilo steam akan menguapkan 1 kilo uap air. 1 kilo uap air yang keluar dari efek 1 digunakan untuk menguapkan 1 kilo uap air yang keluar dari efek 2. Nah, itu dan seterusnya seperti itu. Sehingga Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Ya, dampaknya apa dari persamaan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 menjadi persamaan 3253 bahwa U1 A1 delta T1 akan sama dengan U2 A2 delta T2 dan akan sama juga dengan U3 A3 dan delta T3.
Ya. Lanjut ke bawahnya, Mas Fajar. Ya. Sehingga secara komersial ya, kalau kita mengamati multiple efek evaporator, itu mestinya ukurannya sama. Ya, kalau kita pesan gitu ya, pesan ke vendor ya, ke alat pembuat evaporator, itu biasanya kita mendesainnya cuma satu. Ya, kalau kita menghendaki multiple efek hingga 4 atau 5, biasanya dengan desain satu evaporator, maka yang lain punya ukuran yang sama gitu ya. Itu secara komersial biasanya seperti itu. Sehingga berdampak apa? A untuk semua efek itu sama A-nya. Luas permukaan perpindahan panasnya sama. Nah, ketika A-nya sama, maka bisa keluar dari persamaan yang tadi 3253 akan menjadi 3254 karena A-nya dipindah ke ruas kiri gitu ya. Sehingga menjadi Q per A karena A-nya sama, A1 sama dengan A2 sama dengan A3, maka Q per A sama dengan, nah ini, persamaan 54. U1 delta T1 sama dengan U2 delta T2, U3 delta T3. Seperti itu. Nah, karenanya temperatur drops, yang mana temperatur drops itu adalah delta T di dalam multiple efek evaporator, akan ini approximate inversely proportional to the nilai U. Ya, karenanya nilai delta T itu berbanding terbalik ya, inverse proporsional, berbanding terbalik dengan nilai U. Ya. Jadi kalau sigma delta T itu pada saat tidak ada BPR, maka sigma delta T itu delta T1 tambah delta T2 tambah delta T3. Atau secara total TS min T3. Itu sigma delta T, total perbedaan suhu atau temperatur top ya. Sehingga kalau berbanding terbalik dengan U, maka kita bisa breakdown atau mencari delta T masing-masing berbanding terbalik dengan 1/U menjadi persamaan 56. Bahwa delta T1 sama dengan sigma delta T dikalikan 1/U 1 dibagi dengan total 1/U1 tambah 1/U2 tambah 1/U3. Itu yang dimaksud masing-masing delta T berbanding terbalik dengan U atau menjadi 1/U per total 1/U dikalikan sigma delta T untuk melihat atau memperkirakan masing-masing delta T di setiap efek. Demikian juga untuk delta T2 dan delta T3 gitu ya. Itu yang dikatakan temperatur drops atau delta T masing-masing efek. Berikutnya adalah pemahaman tentang Q. Q itu capacity ya. Q itu capacity. Rumusnya ya cuma satu, Q sama dengan UA delta T gitu ya. Jadi estimasi kasar ya, rough estimate of the capacity, estimasi kasar dari 3 efek evaporator dibandingkan single efek dapat diperoleh persamaan Q di persamaan 57. Kalau Q itu adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, kembali ke persamaan sebelumnya, maka
Q1 adalah U1 A1 delta T, Q2 U2 A2 delta T2, Q3 U3 A3 delta T3. Sehingga kalau kita membuat asumsi nilai U sama, misalnya ya, untuk tiap-tiap efek dan nilai A-nya sama, maka persamaan 57 menjadi persamaan 58 yang tidak sama delta T-nya ya. Atau secara overall Q sama dengan UA delta T tidak lain adalah Q sama dengan UA delta T1 tambah delta T2 dan tambah delta T3. Atau delta T yang dimaksud adalah sigma delta T ya. Itu sudah dijelaskan di persamaan sebelumnya. Nah, jika single effect yang digunakan sama A-nya, nilai U-nya juga sama, maka total delta T juga yang dimaksud dalam persamaan 3259 adalah persamaan total ya. Q sama dengan UA delta T itu persamaan total. Di single effect sama dengan persamaan kalau misalnya jadikan multiple effect sebenarnya rumusnya sama atau nilainya bahkan sama. Q sama dengan UA delta T gitu ya. Dilihat kesamaan antara persamaan 58 dan 59 ya. Sama ya. Tinggal di breakdown saja kalau 3 efek ya. Di breakdown delta T-nya menjadi sigma delta T sama dengan delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3. Atau sama dengan TS min T3. Seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan, berarti dengan multiple effect itu bisa menaikkan ekonomi steam. Karena ekonomi steamnya adalah V1 tambah C2 tambah V3 per S menjadi lebih besar. Itu ya. Ini yang dimaksud kenapa multiple effect dikatakan lebih menghemat steam. Karena V per S-nya menjadi lebih besar. Ya. Seperti itu sebagai pengantar pemahaman delta T, temperature drops, dan capacity atau Q. Ya, itu yang harus dimengerti dan dipahami betul sebelum Anda menghitung step by step multiple effect evaporator. Baik, lanjut ke 325C tentang perhitungan sekarang. Ya, di dalam melakukan perhitungan untuk multiple effect evaporator, ya, nilai yang diperoleh atau nilai yang diambil atau yang dihitung itu biasanya adalah A, area of the heating surface di masing-masing efek. Yang nilai yang akan dihitung itu A1, yang kedua kilogram steam per jam ketika disuplai, kilogram steam per jam. S berarti ya. Yang ketiga, jumlah uap yang keluar dari masing-masing efek. Ya. Juga uap yang keluar di efek terakhir ya. Itu yang biasanya dicari ya. Kemudian yang diketahui, the given or known values, nilai-nilai yang diketahui ya atau yang diberikan biasanya itu ada 6 ya, 6 ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nilai-nilai yang diketahui. Yang dicari tadi ada beberapa A, S, dan V, ya itu atau V per S akhirnya. Itu nilai yang dicari atau dihitung, ya. Yang diketahui ada 6. 1, tekanan steam yang masuk ke efek pertama. 2, tekanan akhir yang ada di vapor space efek terakhir, ya. Kalau 3 ya berarti P3 gitu ya. Vapor space yang ada di efek terakhir. Yang ketiga, kondisi umpan dan laju ya umpan yang masuk ke efek 1. F berarti ya. Laju umpan masuk. Yang keempat, konsentrasi akhir dari produk yang keluar dari efek terakhir. Berarti apa? L gitu ya. XL biasanya ya. XL itu konsentrasi produk akhir. Itu biasanya diketahui. Kemudian sifat-sifat fisik, sifat-sifat atau physical properties, sifat-sifat thermal proses itu biasanya juga diketahui. Misalnya entalpi, heat capacity gitu ya, baik heat capacity liquid maupun heat capacity uap. Ya. Itu biasanya juga diketahui atau Anda bisa lihat di steam table, ya. Kalau suhunya tahu, tekanannya tahu, pasti entalpi maupun heat capacity-nya tahu, ya. CP ya, heat capacity CP. Kemudian overall heat transfer coefficient masing-masing efek U itu juga biasanya diketahui, ya. Dan usually biasanya A dari masing-masing efek itu diasumsikan sama. Jadi A-nya sama, ya. Itu biasanya asumsi soal seperti itu. Nah, ini yang dicari dan diketahui. Kemudian setelah itu Anda menghitung, the calculation are done using material balance, heat balance, dan persamaan capacity, persamaan Q. Ya, jadi perhitungan itu hanya 3 itu, melakukan perhitungan neraca massa, neraca panas, dan persamaan Q. 3 persamaan itu ya yang kita hitung sama dengan juga ketika Anda kemarin menghitung single effect evaporator gitu ya. Nah, ketika multiple effect evaporator, a convenient way, ya, cara yang paling sesuai untuk menyelesaikan 3 persamaan itu biasanya atau seringkali dilakukan langkah penyelesaian trial and error, ya. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan trial and error pada 3 persamaan tadi? Nah, di 325D ada step by step bagaimana menghitung triple effect evaporator. Jadi kita ambil multiple effect yang paling kecil adalah triple effect. Sebenarnya ada juga double effect ya. Tapi kita pada penjelasan di subbab ini kita coba yang triple effect evaporator, step by step calculation. Baik, di step by step calculation supaya Anda juga mudah memahaminya, mudah mengertinya, saya akan beriringan dengan contoh soal ketika menjelaskan step by step. Jadi nanti di bawahnya Mas, kita sambil cek contoh soal, ini loh yang dimaksud step 1 gitu ya. Ini loh yang dimaksud step 2 di contoh soal nih ya. Nah,
Langsung saja saya ke contoh soal, nanti step by step penyelesaiannya kita lihat di penjelasan 8 langkah penyelesaian step by step, ya 8 langkah. Oke, jadi kita langsung melihat contoh soal, di mana di contoh soal itu merupakan evaporasi dari larutan gula yang dipekatkan melalui atau dengan metode triple effect evaporator. Ya, jadi triple effect evaporator forward feed seperti gambar 3223 ya, yang digunakan untuk memekatkan larutan gula yang mengandung 10% massa padatan solid ya, untuk dipekatkan menjadi 50% massa padatan solid. Dalam hal ini larutan gula ya. Kemudian BPR, boiling point rise ya, BPR dari larutan dikatakan tidak tergantung tekanan, melainkan diestimasikan tergantung X. Ya. Jadi ada persamaan BPR sebagai fungsi X. Ya. Jadi BPR itu berubah kalau X-nya berubah. Gitu ya. Jadi di situ di soal dinyatakan BPR kalau dalam satuan Celcius sekian X ditambah sekian X kuadrat ya, kalau satuannya Celcius ya. Kalau satuannya Fahrenheit itu sekian X ditambah sekian X kuadrat, itu kalau Fahrenheit ya. Anda boleh pilih ya, itu pernyataan soal. Yang mana persamaan ini dia ambil dari K1 ya. K1 itu salah satu referen yang diambil untuk menyatakan persamaan BPR ya. Tidak mudah ya. Jadi itu tidak ngawur, artinya itu ada referensinya. Kemudian satu rated steam yang digunakan untuk memanaskan itu diketahui sekian kilopascal atau sekian PSIA pada suhu 121 derajat Celcius. Ya, itu suhu dan tekanan steam yang digunakan diketahui. Kemudian tekanan di dalam vapor space dari efek ketiga, efek terakhir ya, itu juga diketahui. Tekanan uap atau tekanan P3 ya, yang di efek ketiga. Umpan rate-nya juga diketahui 22.000 sekian kilogram per jam. Pada suhu umpan juga diketahui suhu umpannya 26,7. Kemudian heat capacity dari larutan juga diketahui. Ini juga mengambil dari referensi K1 di mana CP sama dengan 4,19 min 2,35 X ya. Anda boleh pakai satuan British ataukah SI. Jadi yang saya sampaikan tadi dalam satuan kilojoule per kilogram Kelvin ya. Boleh Anda pakai BTU juga boleh ya. Kemudian heat of solution diabaikan ya. Koefisien perpindahan panas diestimasikan, ada ini nilainya diketahui U1, U2 dan U3 pada satuan SI watt per meter persegi Kelvin atau dengan menggunakan satuan British ya. Jika ini soal ya, jika masing-masing efek mempunyai A yang sama, Anda diminta menghitung berapa nilai A, kemudian berapa steam rate, berarti S ya, steam rate yang digunakan, dan steam economy. Steam economy itu
V1 tambah V2 tambah V3 dibagi dengan S. Jadi total V per S itu steam ekonomi kalau multiple effect evaporator ya. Kita pahami dulu soalnya, sebenarnya sama dengan single effect ya, cuman ini ada 3 gitu ya yang disusun seri dari efek 1, efek 2 ke efek 3. Nah, bagaimana menerapkan langkah-langkah penyelesaian tadi terkait dengan step by step langkah perhitungan, ada 8 step ya. Kembali ke statement step by step Mas Fajar. Step 1. Nah, coba karena itu ada 8 langkah perhitungan ya. Nah, ini step 1 dinyatakan dari konsentrasi yang keluar, berarti apa itu? X3 ya. Dari konsentrasi larutan yang keluar, tekanan dari efek terakhir atau efek yang ketiga tadi tekanannya dari ini X dan tekanannya Anda bisa menghitung atau menentukan titik didih dari efek terakhir atau efek 3 dalam hal ini ya, the last effect. Kita bisa menentukan titik didih di efek terakhir. Jika ada boiling point rise atau jika ada PPR, Anda perhatikan bahwa bisa menentukan lewat during line atau juga pakai persamaan yang seperti ditulis pada contoh soal itu ya. Itu step 1. Jadi step 1 menentukan titik didih dari efek terakhir ya yang diperoleh dari tekanan maupun konsentrasi larutan yang diinginkan. Jadi kita cek Mas, step 1 di contoh soal itu. Bawah. Ya. Step 1. Karena tadi kan pertama solution, proses flow diagram, nanti dilihat proses flow diagram telah digambarkan di figur 3251 ya. Itu nanti dicermati proses flow diagramnya. Ya. Jadi di bawah Mas proses flow diagramnya 3251. Nah, ini gambarnya ya. Ini 3251 adalah gambar diagram alir untuk triple effect evaporator ya. Dari yang diketahui Anda gambarkan ini. Jadi Anda menggambarkannya tidak boleh, Bu kok ruwet ya, bingung ya. Jadi Anda pakai acuan yang tadi saya sudah jelaskan di 3223 untuk forward dan 3224 untuk backward ya. Untuk forward Anda tulis gambarkan pertama 3 tangki ya karena triple effect, kemudian steam. Steam masuk di efek 1, keluar kondensat. Dan pasti di efek 1 keluar uap air menjadi pemanas efek 2 ya. Dari efek 2 pasti punya keluaran V2 menjadi pemanas efek 3 ya. Kemudian yang keluar dari tangki 3 adalah efek terakhir ya, yang keluar nantinya sebesar itu ya L3-4536 itu dari mana Bu gitu ya. Digambarkan dulu alur forwardnya dari tangki 1, tangki 2, tangki 3, kemudian steam ya.
steam dari tangki 1, tangki 2, tangki 3 ya. Kemudian baru F, karena forward maka F-nya dari tangki 1 ya. Masuk keluar L1, kemudian dipekatkan di tangki 2, keluar L2, dipekatkan lagi di tangki 3, keluar L3 yang merupakan produk akhir ya. Kemudian XF diketahui 10%, suhunya 26,7 ya. Sedangkan steam-nya diketahui masuk pada tekanan 205,5, TS-nya 121,1 dari steam table ini ya. Kemudian keluarannya X3 itu 0,5 atau menjadi 50% ya. Dan keluarannya T3 ya. T1 keluaran uap maupun keluaran produk di masing-masing efek ya. Jadi ada T1, T2 dan T3 ya. Bu itu dari mana itu? F kok sama dengan nah. V1 itu kan F sama dengan L plus V. Ya, F sama dengan L plus V untuk tiap-tiap tangki ya. Sehingga kalau tahu umpannya ya, Anda bisa memperkirakan V1 sama dengan umpan min L1 ya. Kemudian di V2 sama dengan L1 yang masuk dikurangi L2 yang keluar ya, itu V2. Kemudian V3 sama dengan L3 yang keluar dikurangi 4536. Dari mana Bu 4536 ya? Kita nanti lihat di step 2 ya. Ini kan gambarnya sebenarnya di step 3 gitu ya. Cuman saya hanya menunjukkan saja ini loh flow diagram yang harus digambarkan ya. Meskipun Anda belum tahu itu 4536 itu dari mana sebelumnya ya. Itu digambarkan. Nanti terakhir itu step 3 baru bisa ketemu 4536. Baik. Ya. Kita lihat dulu atas saja untuk step 1 ya, step 1. Pertama kan dari tekanan uap di efek ketiga ya. Tekanan uap di efek ketiga dan suhu dari steam table ketemu 51,67 dari tadi 13,4 kPa, lihat di steam table ketemu suhu jenuh dari yang ada di efek 3. Jadi 51,67 ya, suhu jenuhnya atau suhu dari tekanan sekian gitu ya. Menggunakan persamaan BPR karena tadi diketahui untuk X di efek 3 0,5 ya. Ini BPR di tangki 3 karena X-nya tahu, Anda bisa hitung BPR 3 ya. Sesuai dengan persamaan tadi, ketika dimasukkan X-nya 0,5, maka ketemu BPR di tangki 3 sekian derajat Celcius. Kemudian akhirnya T3-nya menjadi suhu yang tadi dari steam table plus BPR ya, itu T3. Hingga T3-nya menjadi 54,12 derajat Celcius. Seperti itu. Itu step 1. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan step by step. Step 2 dan seterusnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke step 2. Coba Mas Fajar dilihat step 2 bagaimana. Ya.
Jadi di step 2 menentukan total uap yang keluar dengan menggunakan neraca massa total ya, overall material balance. Itu menentukan jumlah total uap yang keluar ya. Nah, ini merupakan angka trial pertama ya. Bagaimana trial pertama yang dimaksud? The first trial dengan memperkirakan total uap yang keluar dari ketiga efek itu awalnya diasumsikan sama ya. Trial pertama. Ya, usually biasanya jumlah total uap yang keluar dari masing-masing efek itu diasumsikan sama sehingga V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Itu trial pertama ya. Kemudian apabila V1, V2 sama dengan V3, maka Anda bisa melanjutkan dengan menghitung neraca massa total masing-masing efek. Sehingga bisa ketemu L1, L2, dan L3. Ya. Setelah tahu L1, L2, L3, berikutnya menentukan solid concentration. Apa solid concentration itu? X1, X2, dan X3. Ya, itu. Coba dicek, Mas, di jawaban untuk step 2. Bawah, ya. Ya. Jadi di step 2, Mas ke atasan dulu, Mas. Ya. Ada tulisannya step 2. Nah, step 2 itu membuat neraca massa total dengan mengasumsikan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 tadi ya, di step 2 ya. Jadi F sama dengan L3 ditambah total V. V1 tambah V2 tambah V3 gitu ya. Karena F-nya diketahui, maka Fxf sama dengan L3 X3 ditambah V1 tambah V2 tambah V3 kali 0 ya, karena V itu tidak mengandung solid concentration ya, tidak mengandung bahan yang terlarut. Sehingga L3-nya ketemu dari persamaan itu ya. Itu tadi L3 yang 4536 itu ya. Kemudian total uap ya. Kalau L3 tahu maka total uapnya bisa dihitung ya. Ketemu 18.144. Nah, karena tadi trial pertama itu diasumsikan V-nya sama, V1 sama dengan V2 sama dengan V3, maka total V yang 18.144 itu dibagi 3 ya. Karena trial pertama diasumsikan sama. Sehingga V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 6048. Itu dari mana? Dari 18.144 dibagi 3 gitu ya. Ya. Kemudian membuat total neraca massa untuk masing-masing efek. Jadi itu persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 itu neraca massa masing-masing efek. Ya. Dengan memasang V1, V2, V3, 6048 ya. Sehingga ketemu L1, L2 dan L3. Seperti itu. Ketika L1, L2, L3 tahu,
Anda hitung X. Pak Mas ke bawah, hitung X. Ya. Di mana X tadi dimasukkan di persamaan raca massa komponen bahwa Fxf sama dengan L1X1. Ya. Sehingga ketemu X1, X2, X3. Karena L1, L2, L3-nya tadi kan sudah dihitung ya, dengan mengasumsikan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 ya. Sehingga di cross check X3-nya sudah sesuai dengan yang diketahui. Seperti itu. Ini step 2. Ya. Kita lanjutkan ke step 3. Coba Mas Fajar, step 3 di atas. Ya. Ya. Di step 3, dengan menggunakan persamaan 3256, Anda mengestimasikan temperatur drop. Apa temperatur drop? Delta T1, delta T2, dan delta T3. Ya, untuk 3 efek. Nah. Kemudian beberapa pengaruh ya untuk mempertimbangkan beban panas ya apabila misalnya umpannya berupa umpan dingin ya, maka biasanya perbandingan delta T-nya lebih besar di umpan ketika masuk pada keadaan umpan dingin. Ya, kemudian setelah itu kita memperkirakan delta T. Jangan lupa ketika ada kenaikan titik didih ya. Jadi kalau ada kenaikan titik didih, if a boiling point rise ya, estimasikan tekanan di masing-masing efek 1 dan 2 ya, serta tentukan BPR di ketiga efek ya. Itu BPR tadi kan sudah diketahui ya. BPR sama dengan sekian X plus sekian X kuadrat gitu ya. Di soal sudah diketahui ya. Atau Anda memperkirakan BPR kalau nanti ada larutan NaOH yang menjadi soal, Anda bisa pakai Juring line untuk memperkirakan BPR ya. Seperti single effect sama ya. Seperti itu. Ya. Hanya crude pressure ya itu untuk hanya crude pressure untuk memperkirakan BPR, tapi kadang-kadang BPR untuk beberapa bahan ya itu tidak tergantung tekanan, independent of pressure, tidak tergantung tekanan ya, dia bebas dari pengaruh angka tekanan. Kalau yang Juring line kan pakai tekanan ya untuk steam table. Cari titik didih air dulu, kemudian dimasukkan di Juring line gitu ya. Baru setelah suhu didih air tahu, Anda cari misalnya dari berapa persen, diplotingkan ke kanan ketemu titik didih larutan, kemudian dicari BPR-nya gitu ya. Itu kalau pakai Juring line. Tapi pada contoh soal nanti kebetulan itu bukan NaOH ya, larutan gula, dan ada persamaan BPR-nya ya. Sehingga Anda bisa pakai persamaan 3256 selanjutnya untuk mengestimasikan delta T1, delta T2, dan delta T3 di masing-masing efek menentukan T-nya ya.
Then calculate the boiling point. Nah, ini T ya, T1, T2 dan T3 setelah delta T1, delta T2 dan delta T3 tahu. Ya, itu step 3. Pak Mas, jawaban untuk step 3 di contoh soal itu bagaimana? Nah, ini step 3. Jadi Anda perkirakan dulu BPR-nya karena diketahui di soal bahwa BPR itu fungsi X ya. Jadi kalau X-nya tahu, BPR-nya bisa dihitung. Ketemulah BPR 1, BPR 2, BPR 3 ya. Setelah BPR 1, 2, 3 tahu, Anda hitung sigma delta T. Ya. Dari mana? Dari T steam dikurangi T3 dikurangi total BPR ya. Itu sigma delta T. Ya, sehingga ketemu sigma delta T-nya 65,97. Nah, dari sigma delta T Anda bisa gunakan persamaan 3256 untuk memperkirakan delta T masing-masing. Ya. Pakai 1/U ya. Lanjut Mas di bawahnya 3256 itu 1/U itu ya. Nah, ini. Jadi Anda memperkirakan delta T1, delta T2 dan delta T3. Pakai persamaan 3256 bahwa delta T1 sama dengan sigma delta T dikalikan 1/U per 1/U total 1/U untuk delta T1, delta T2 juga sama, caranya seperti itu, delta T3 juga sama. Jadi sebanding dengan 1/U per total 1/U kali sigma delta T. Itu ya. Sehingga ketemu delta T1, delta T2 dan delta T3 sudah ketemu ya. Nah, ini adalah setelah delta T masing-masing tahu, ini penting. However, since a cold field enters effect number 1, ya. Namun karena umpan masuk itu berupa suhu dingin, kenapa dikatakan dingin? Karena masuknya tadi pada suhu 26,7. Itu yang dimaksud umpan masuk berupa cold feed ya, berupa umpan dingin. Ketika berupa umpan dingin, maka di efek 1 membutuhkan panas yang lebih dibandingkan kedua efek yang lain. Ya, karena di efek 1 untuk melepaskan uap atau untuk ya melepaskan uap V1 itu butuh panas yang lebih dari suhu umpan masuk hingga titik didih gitu ya. Ya, membutuhkan panas yang lebih sehingga apa? Yang tadinya delta T1 12,40 perlu dinaikkan ya. Increasing delta T1 and lowering delta T2 dan delta T3. Ya, sehingga itu menjadi first estimate karena temperatur drops ya. Sehingga yang tadinya 12,4 menjadi 15,56. Ketika dinaikkan sekian derajat, maka T2 dan T3 diturunkan 3 derajat. Jadi delta T3 menjadi 18, sekian diturunkan ya. Delta T2 diturunkan sekitar 1 derajat, delta T3 diturunkan sekitar 2 derajat ya. Karena totalnya harus tetap ya. Totalnya harus tetap, sigma delta T-nya harus tetap ya. Nah, ini yang agak butuh ketelatenan. Loh Bu, menaikkan tuh dasarnya apa gitu ya.
Ya kita trial. Jadi Anda tidak naikkan di awal juga enggak apa-apa. Nanti trialnya panjang ya. Inkoplis kan sudah memberikan contoh supaya Pak trialnya enggak panjang-panjang gitu ya. Dia sudah prediksi di estimasi delta T ya, karena pertimbangannya suhu umpamanya dingin loh, sehingga yang tadinya diperkirakan lewat 1/U yang ketemu 12, sekian derajat Celcius itu butuh dinaikkan. Kemudian ya menaikkannya bagaimana? Kok ujuk-ujuk ditambahkan 3 derajat gitu ya. Boleh, Anda menaikkannya Anda perkirakan sendiri. Mau 5 derajat, mau 2 derajat, mau 3 derajat silahkan. Yang penting ketika umpan dinaikkan, maka T2 dan T3 harus diturunkan sebesar kenaikan di T1 gitu ya. Di delta T1. Jadi kalau saya naikkan 3 derajat enggak apa-apa, Bu. Misalnya saya naikkan 3 derajat 15,40. Enggak apa-apa, itu kan pilihan ya, karena itu trial ya. Jadi kalau saya naikkan 3 derajat di delta T1, maka delta T2 dan delta T3 saya turunkan sejumlah kenaikan tadi. Sehingga 1 derajat di delta T2, 2 derajat di delta T3. Itu caranya ya. Ini yang agak butuh ketelatenan ya. Meskipun tidak juga enggak apa-apa sih. Nanti akhirnya panjang di trial delta T ya. Nah, setelah ini ketemu delta T1, delta T2 dan delta T3, maka Anda bisa menghitung to calculate the actual boiling point solution in masing-masing efek ya. Sehingga kita bisa menghitung titik didih di masing-masing efek ya. Menghitung apa? T1, T2 dan T3 ya. Sehingga di masing-masing efek Anda hitung nih T1 sama dengan TS tim ya. TS1 min delta T1 sehingga ketemu 105,54. Karena TS1 121,1 ya. T1 ketemu 105,54. Itu pemanas dan suhu di dalam evaporator. Demikian juga untuk efek 2. Efek 2 itu kan T2 ya. Suhu di dalam evaporator. Karena ada PPR maka T2 itu diperkirakan lewat T1 min BPR min delta T2. Sehingga ketemu 86,84. Nah, TS2 pemanas di efek 2 sama dengan T1 min BPR ya, yang tadi 105,54 dikurangi 0,36 BPR 2 ya. Demikian seharusnya sehingga ketemu TS2 suhu pemanas atau suhu condensing temperatur di efek 2. Di efek 3 juga sama seperti itu. Jadi menentukan T3 adalah sama dengan T2 min BPR 2 min delta T3 sehingga ketemu T3 ya. Kemudian TS3 itu T3 min BPR sehingga ketemu sekian ya untuk T3 dan TS3. Jadi di masing-masing efek Anda harus dari delta T awal tadi yang sudah diperkirakan harus di breakdown untuk masing-masing efek ya, sehingga dapat digambarkan profil suhu yang ada di efek 1, efek 2, efek 3, profil suhu. Jadi apa? Di efek 1, TS1 121,1, T1 105,54. Ketika masuk di efek 2, TS2-nya 105,18 dan seterusnya, gitu ya. Itu digambarkan. Sampai sini paham?
Kurang Jauh, berapa Bu. menit, Mas? Kurang 1 menit, Bu. Iya. Jadi gitu ya, Mas Fajar dan teman-teman. Ini kurang 1 menit ya. Sehingga Anda ngasih telusur contoh soal itu seperti itu. Jadi lihat langkah penyelesaian contoh soal, kemudian cek di step ke-4 misalnya gitu ya. Caranya gitu, jadi bolak-balik. Jadi kalau Anda hanya melihat step by step 8 langkah akan bingung. Jadi di cross check ke contoh soal. Ya, seperti itu saja mungkin sudah cukup ya 1 menit. Ini sudah selesai ya. Nanti jatah Anda dalam 1 pekan ini kan 2 jam di hari Selasa dan 3 jam di hari Jumat gitu ya. Iya, Bu. Berarti untuk Coba di stop share dulu. Ya, ya Mas. berarti untuk besok itu diganti hari Jumat ya, Bu? Ya, jadi kalau Anda besok mau melanjutkan ini ya juga enggak apa-apa. Tapi jatah Anda di hari Jumat itu kan 3 jam ya. Itu yang menggantikan sisa 1 pekan ini 3 jam untuk kuis ya. Jadi besok meskipun tidak kuliah, besok itu jam berapa Mas kuliahnya? Jam 11.10 sampai 12.50. Nah, itu belajar sendiri saja ya, atau tetap nanti Mas Fajar karena besok tidak online ya, tetap tanda tangan ya. Iya, baik, Bu. Nah, Bu Ar tetap tanda tangan, artinya karena itu jatah jamnya dialihkan ke hari Jumat, maka besok saya tolong dicari dengan harus saya tanda tangani ya. Seperti itu Mas Fajar. Anda boleh belajar sendiri, artinya melanjutkan contoh soal ini sebenarnya, atau Anda belajar untuk persiapan kuis. Seperti itu, Mas Fajar. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Kemudian satu lagi, sedikit lagi ya, untuk apa itu ya? Aku kok ngeblank. Untuk soal-soal di akhir bab ya, soal-soal 32.5 ya. 32.5 karena dengan berakhirnya contoh soal ini Anda harus mengerjakan latihan soal-soal di belakang 32.5. Itu ada 32.51 sampai 56. Ya. Di 32.51 itu mudah sekali hanya melihat BPR di masing-masing efek ya. Kemudian yang dibagikan ke teman-teman ada 5 soal. Sehingga kalau kelas Anda jumlahnya berapa ya? 24 ya, 24 Iya, ya. Bu. 24. 24 dibagi 5, Mas. Sehingga ada satu kelompok yang jumlahnya 4. Jadi semua 5-5, hanya satu kelompok yang dapat jumlah kelompoknya anggotanya 4. Jadi enggak apa-apa. Jadi ada 5 soal, 32, 52, 53, 54, 55, dan 56. Itu tolong Mas Fajar dibagi ya untuk mencermati latihan soal-soal multiple effect. Iya, baik, Bu. Sehingga yang double effect mungkin yang 4 orang saja anggotanya ya. Yang double effect yang 4 orang. Karena di sana ada 3 efek dan ada yang 2 efek ya. Yang 2 efek itu aja yang 4 orang ya. Yang lain 5 orang, 5 orang. Seperti itu untuk pembagian kelompok ketika nanti contoh soal sudah selesai ya, Anda pelajari sendiri. Untuk besok kita akan diskusikan pekan depan tentang soal-soal di belakang ya, soal-soal di nomor 3252 sampai 3256. Gitu Mas Fajar untuk persiapan sesudah kuis ya.
pekan depan. Oke? Halo, ada pertanyaan? Sudah, Bu. Sudah? Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Besok Anda belajar sendiri ya, melanjutkan contoh soal. Seperti itu. Jangan lupa Mas Fajar, soal-soal yang 12 untuk single effect kemarin dikumpulkan ya di ketua kelas. Nanti sebelum hari Jumat, Anda kirimkan seperti tugas yang kemarin ya, pakai Google Drive. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Fajar, ketika nanti absen, saya offline juga akan tanda tangan di absen ya, di dokumen absen ya. Monggo matur nuwun. Saya akhiri, saya akan live dulu.